Kalau istri yang berhutang itu tanggung jawab istri. Kalau suami yang berhutang itu tanggung jawab suami. Ya, kalau hutang tanggung masing-masing ya. Jadi tidak masalah berhutang tanpa sepengetahuan suami karena itu tugas kita bukan tugas suami ya. Baca Al-Quran terjemah sama pahala baca Quran terjemah sama yang asli sama. Satu huruf pahalanya 10 ya, satu huruf pahalanya 10. Ada dalil ya, man qara Al-Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyarati amsalihha, satu kebaikan dikalikan dengan 10. 1 kali 10 adalah 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alif harfan, alif satu huruf, lam harfan, lam satu huruf, wa mim harfan, mim satu huruf ya guys ya. Oke, suami yang tidak memberi nafkah batin tapi masih memberi nafkah lahir, apakah sudah jatuh talak? Tidak sama sekali ya. Talak itu jatuh jika suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya, lalu istrinya tidak ridho, maka istrinya bisa melakukan gugatan ya. Oke ustazah, kalau rambut diikat saat sholat dosa nggak? Haram, tapi itu dalil untuk laki-laki. Untuk perempuan harus diikat, kalau nggak nanti nampak-nampak ya. Sudah wudhu terus kaki kena najis, tentu harus wudhu ulang karena najis membatalkan wudhu. Perbedaan hijrah dan dapat hidayah beda. Kalau hijrah itu proses kita berusaha, hijrah kita proses, kita berubah, proses kita berusaha, itu hijrah. Hidayah adalah apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita hijrah lalu hidayah diberikan oleh Allah, atau hidayah datang dulu baru si hijrah datang. Kalau si hijrah datang dulu, hidayah datang belakangan gak apa-apa, tapi mereka janjian di simpang dan di tengah jalan. Aji, sehat ya guys. Itulah pura-puranya biar paham apapun kulakukan bahasa agar teman-teman paham ya. Perempuan gak diikat, betul. Al-Quran wakaf sudah saya terima kasih teman-teman ya. Oke, kalau sholat apakah boleh tidak wudhu? Boleh. Sholawat boleh tidak wudhu ya. Kalau nguap saat sholat itu makruh ya guys. Nguap saat sholat itu makruh ya. Dikerjakan boleh, sah, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Oke semuanya, teman-teman boleh tap-tap layarnya, kemudian klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Gimana caranya supaya lagi sholat suka menguap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menguap dalam sholat, halo Kak, alhamdulillah. Menguap dalam sholat itu hukumnya makruh teman-teman ya. Boleh, sah, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan jauh lebih baik ya. Oke, jadi caranya adalah kalau menguap itu ditahan. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah ketika dia menguap dalam sholat, dia tahan sampai merah mukanya. Kalau kita buang nguap kita sampai merah pula muka kita. Iya, oke. Siap Mbak Neti, oke mantap ya, pas Ruqyah udah sampai, oke. Lagi baca Quran pikiran kemana-mana, is okay, no problem, gak ada masalah. Terus aja baca. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang lancar membaca Quran maka dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke. Kalau menguap usahakan ditahan, baik dalam sholat maupun tidak sholat. Karena menguap itu adalah sesuatu yang dimakruhkan dan dia menular. Jadi jadi kalau nguap itu nular guys. Makanya kalau kita duduk dekat orang nguap, kita juga jadi nguap. Sama dengan kalau kita batuk, kalau kita ketawa. Ketawa itu juga nular. Sama dengan nangis itu juga menular. Ngelihat orang nangis, kita nangis juga. Padahal kita tak tahu yang ditangiskannya apa, gitu kan? Nah, menular ya. Siap, Kak. Alhamdulillah, Mbak Syara. Iya. Oke, Mbak Teh, siap Mbak Teh. Gimana cara menghadapi suami yang keras? Ya, masukkan ke kulkas. enggak ya. Suami yang keras dilunakkan hatinya ya teman-teman ya. Gimana cara melunakkan hatinya? Baca doanya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Allahumma ya Allah layyin lunakkan li untukku hatinya. Oke, gitu ya guys ya. Gitu ya.
Sholat melirik batal nggak? Kalau melirik live aku batal guys ya, tapi kalau sekedar lirik ke depan nggak batal ya. Sholat itu boleh kok ngadap ke depan teman-teman ya, masukkan ke panci para nih orang. Ya. Gimana caranya biar cepat hafalan surat panjang? Oh, ngafal itu memang susah teman-teman ya. Jadi tidak ada ngafal mudah ya teman-teman ya. Jadi ngafal itu memang sedikit-sedikit tapi terus ya. Cara ngafal yang paling tepat waktunya adalah habis subuh ya. Jadi habis subuh itu otak kita fresh, nanti kita ngulangnya habis maghrib. Semua belajar itu habis subuh. Makanya aku tidak pernah megang handphone saat subuh teman-teman ya. Subuh itu adalah me time-nya aku. Nggak mau ngomong dengan siapapun, nggak mau bicara dengan siapapun, kecuali me time-nya aku. Jadi dari dulu, dari aku kecil, aku kalau ngafal Al-Quran, ngafal hadis selalu subuh. Karena subuh itu adalah jadwal di mana otak kita fresh untuk belajar. Ya teman-teman, untuk belajar. Ya baca buku, kemudian ngafal. Coba rasakan habis subuh ngafal. Itu teman-teman gampang ngafal insya Allah. Walaupun ngafal tidak ada yang mudah. Sementara Imam Syafi'i saja pernah bertanya kepada Imam Muwaqi'i. Syakautu su'al ifzi. Ya, aku sulit menghafal kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guys, usia 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 15 tahun hafal 10.000 hadis. Tetap saja Imam Syafi'i kesulitan ya. Oke ya. Jadi habis subuh. Mbak Walis nih siap ke alhamdulillah. Maaf Bu, oke dimaafkan. Nih sinyalnya Bandung. Oh iya, nanti kita beli sinyal sekilo ya. Ustazah, halo Mbak Camal. Iya, kalau lagi sholat pas ada tamu ucap salam boleh dijawab atau enggak? Kalau dia sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau tamu yang ngucapin salam. Tapi kalau sholat wajib lanjutkan. Jangan dibilang slow lah, jangan, lanjut aja sholat ya. Oke, apalagi kalau babang paket datang paket, santai lah bang. Enggak ya, lanjut aja sholatnya. Siap Mbak Camal, ya Mbak Sela Wakaicun, Masya Allah ya. Siap, ya Madura, Mbak Toko. Nyimak selalu Cililin, Mbak Yulianis. Arisan enggak riba, enggak ada masalah arisan ya. Di mana ribanya arisan? Di mana? Bolehkah berkurban atas nama majelis taklim? Tidak boleh. Kecuali majelis taklimnya cuma 7 orang. Karena kurban itu mesti 7 orang. Oke? Iya. Pilek tidak usah dibatalkan sholatnya. Nggak ada masalah. Pilek, batu, flu, daha, itu apa namanya? Itu tidak ada masalah ya. Suami ego bagaimana? Sekarang nih ya guys, suami ego masukkan karung. Nggak gitu ya guys ya. Ego itu tergantung kasus ya teman-teman ya. Tergantung kasus. Itu kita jadi ragu ya. Kalau kita sama orang berantem, bertengkar ya. Entah kita yang ego, entah dia yang ego. Tak tahu yang mana duluan ya. Jadi intinya adalah teman-teman banyak mengalah lah dengan siapapun. Ketika kita lebih banyak mengalah dan bersabar, memang saat itu kita ngalah-ngalah mulu. Tapi percayalah kalau kita suka mengalah, at the time of the day mereka akan sadar bahwa kitalah yang terbaik aja gitu guys. Tapi betul ya, jadi kalau dengan bersahabat atau bersuami atau beristri gitu ya, perbanyak ngalah, kecilkan masalah, ngalah aja dulu, nggak apa-apa, ngalah aja dulu, nggak ada masalah, sampai akhirnya nanti dia akan sadar bahwa kitalah yang terbaik. Itu kemenangan. Mengalah itu adalah kemenangan guys ya. Jadi anak muda menangnya selalu belakangan guys ya. Oke ya. Anak muda menangnya belakangan guys ya. Oke, jangan terlambat, kasih waktulah masa idah. Enggak ya. Oke, qobliyah zuhur boleh 2 rakaat atau tidak? Boleh ya. Jangan terlambat, alhamdulillah, anggap aja masa idah. Oke, ceritakan tentang lian lahadzah. Nggak tahu juga aku bentuknya kayak gimana. Cemana lah itu, ya Allah. Lian lahat pula aku ceritakan. Kadang-kadang orang minta lah ya kan. Belum pula aku masuk ke dalamnya guys. Nantilah dulu ku tanya sama orang yang udah masuk ya. Gimana hukum ngambil uang bank buat modal usaha? Aku nggak nyaranin, itu riba ya teman-teman ya, riba ya. Oke, siap Mbak Eli. Assalamualaikum. Spill merek skincare-nya, mulus sekali wajahnya.
Enggak guys, ini aku udah lama nggak jerawatan, ini lagi jerawat. 1, 2, 3. Ini tadi muncul lagi 4 ya, harus berobat aku nih guys. Nggak tahu sebabnya apa. Skincare aku masih merek luar negeri guys. Awalnya H, akhirannya E ya. Halo Mbak Sita, Herbalife ya. Qobliyah maghrib adakah? Ada, tapi hati-hati, usahakan udah gelap ya teman-teman ya. Usahakan udah gelap. Kalau masih terang nggak bisa ya. Macam mana hukumnya orang sholat pakai pampers? Apakah harus ganti baru? Kalau ada kotoran tentu diganti ya. Ya. Kalau ada kotoran tentu harus diganti ya teman-teman ya. Jadi halo Mbak Indra. Jadi karena sholat itu harus suci dari haid ya teman-teman. Dari haid, dari najis ya. Siap Mbak Elina, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya. Klik foto yang ada di atas, klik tombol loncengnya, klik ikuti agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sah tidak sholat wudhu masih ada lipstiknya? Tergantung teman-teman ya. Halo Mbak Indra, tergantung. Kalau lipstiknya waterproof harus dihapus pakai pembersih. Kalau tidak waterproof wudhu tidak dihapus, tidak apa-apa. Ya. Qobliyah maghrib, sholat sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Namanya rawatib qobliyah maghrib ya. Mbak Eli, Mbak Bulbul, assalamualaikum, sahabat surga. Siap Mbak Astuti, Mbak Bulbul, Mbak Eli and the gang ya. Mbak Indra, Zah buatin tadabur bacaan sholat. Maksudnya gimana? Ngetik aja terus ya Allah. Oke. Cuman ini? Oke, teman-teman sehat ya. Zah, gimana puasa Daud jatuh pada hari Jumat gak masalah kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa. Mbak Yujina, betul keranjang belum keluar. Nanti sebentar lagi ya Mbak. Ya ntar lagi oke. Siap. Halo Mbak Lilis, Mbak Aisyah. Ya qobliyah zuhur 4 rakaat, dia harus 4 tidak. Coba teman-teman dengerin ya. Sholat rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum. Oh ya ada, qobliyah maghrib ada, tapi tidak sunnah muakkad. Ya lagi dipinjam untuk keranjang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Nah untuk sebelum maghrib aku jarang spill, karena maghrib ini perbedaan pendapat. Orang-orang Nahdlatul Ulama itu mengadakan qobliyah maghrib, tapi sebagian mengatakan tidak, makanya jarang aku spill teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lakukan qobliyah maghrib, coba teman-teman lihat keluar. Kalau masih gelap boleh, tapi kalau masih ada cahaya matahari tidak boleh ya. Allahumma sholli ala Mbak Anissa, Mbak Agus, Pak Agus, siap, Mbak Bulan Bintang, Mbak Erni, Ustazah, kalau mandi wajib pakai water heater nggak ada masalah ya. Sholat sunnah apakah harus membaca doa iftitah? Teman-teman dengar baik. Semua jenis sholat iftitah itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah Al-Fatihah ya. Yang wajib adalah Al-Fatihah ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Halo Mbak Ratu Isye. Jadi sebenarnya iftitah dengan ayat pendek itu hukumnya sunnah saja ya. Dia tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, Za, apa perbedaan lahu dan bisyarril saat kirim Al-Fatihah? Yang mana maksudnya itu Mbak? Oke. Ya, Mbak Albani, assalamualaikum. Ya, Mbak Andri, Ustazah kalau sholat qobliyah 4 rakaat boleh? Nggak ada masalah. Qobliyah zuhur ya, 2 atau 4 rakaat zuhur, 2 atau 4 rakaat asar. Oke. Kalau Oke, siap Mbak TJ. Ya, Zah, setelah lihat tutorial sholat, kalau sholat di belakang shaf sendiri nggak boleh, jamaah jadi paham. Benar sekali. Sholat di belakang sendiri, la sholat al-fardi fi mawaro asaf. Aduh, ini aku belum sampaikan di VT ya. La sholat al-fardi fi mawaro asaf. Tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf. Jadi ini ada imam, ada makmum laki-laki, kemudian iya Mbak, nanti aku buatin Mbak Bulan ya. Ada imam, kemudian ada makmum laki-laki,
ada makmum perempuan full gitu ya. Lalu kemudian di belakangnya kita sendiri, itu nggak boleh. Ya, la sholatal fardhi fi ma wara'a shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi nanti kalau teman-teman telat sholat tarawih, teman-teman masuk masjid nanti full sampai ujung full, maka ada caranya. Caranya adalah teman-teman boleh nyelip. Kalau BB8